Konco Kilat, selamat datang di Political Talks bersama saya Atala. Kali ini Kilat Media kedatangan tamu spesial, seorang Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan, Bapak Andreas Rusram. Selamat siang Pak Andreas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Oke, Pak Andreas, gimana kabarnya nih Pak setelah mengamati dinamika politik sekarang nih Pak? Tentunya ini sangat menarik sekali dibanding 5 tahun yang lalu, Bener. 2019 ya. Iya. Jadi saya ini sesuatu yang berbeda buat saya karena saya ini ketiga kali saya ikut perhelatan namanya pemilu. Pemilu, ya. Jadi ternyata tiap pemilu ada sesuatu yang berbeda pengalaman gitu yang saya dapatkan. Baik. Nah, Pak Andreas sendiri kan sebagai DPD PSI di Tangerang Selatan. Ya. Mungkin bagi generasi muda ya atau kalangan-kalangan yang masih awam terkait dunia perpolitikan, bagaimana sih peran DPD PSI di Tangerang Selatan itu sendiri, Pak? Karena kan kita taunya PSI itu di tingkat nasional Kaisang gitu, tapi lupa akan tataran yang di kota-kotanya atau di tingkat provinsi dan semacamnya, seperti itu, Pak. Baik. Jadi terima kasih atas undangannya dari kilat.com. Jadi PSI itu dalam strukturnya ada yang di pusat namanya Dewan Pimpinan Pusat, ya, biasa Mas Kaisang di sana berketum. Kemudian di provinsi ada yang disebut dengan DPW, Dewan Pimpinan Wilayah. Kemudian ada di kabupaten kota namanya DPD, yaitu saya seperti saya ini di Tangerang Selatan. Kemudian di tingkat kecamatan kita sebut Dewan Pimpinan Cabang. Oke. Nah, nanti di tingkat kelurahan ada Dewan Pimpinan Ranting. Iya, jadi tingkatannya seperti itu. Mungkin antar satu partai politik dengan lain berbeda, tapi prinsipnya sama sih sebenarnya. Oke, Pak. Sebagai partai politik ya, pastinya kan PSI sendiri memiliki peran ataupun berusaha untuk menggait atensi masyarakat. Nah, dari DPD PSI sendiri untuk menarik atensi masyarakat terhadap upaya pemenangan itu seperti apa, Pak? Jadi gini, mesin-mesin politik kita itu kita sudah siapkan jauh-jauh hari. Baik. 2019 kami di Tangerang Selatan itu punya satu fraksi, kemudian ada dewan di tingkat provinsi juga. Nah, kebetulan dewan-dewan kami yang saat ini masih duduk di DPRD Kota Tangerang Selatan ini cukup aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan tentunya didukung oleh struktur yang cukup kuat juga. Baik. Jadi mereka sering turun ke masyarakat dan tentunya mereka juga selalu terlibat di dalam aktivitas di dalam masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, dan itu semua kita coba sinergikan dengan pemerintah kota. Nah, program-program pemerintah kota yang bisa sinergi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu yang dikawal oleh dewan-dewan kami di PSI di Kota Tangerang Selatan dan juga di Provinsi Banten. Di provinsi, oke. Gitu, Nah, Mas. di PSI sendiri nih Pak, boleh nggak sih Pak menceritakan tentang faktor apa sih yang membuat sebuah partai politik ya secara garis besar itu mampu untuk memenangkan suara di pemilu daerah atau katakanlah di suatu daerah? Bagaimana mereka melakukan pendekatan ataupun mereka langkah strategi apa yang dilakukan dan disiapkan PSI untuk bisa menggait suara masyarakat? Sebenarnya hal yang paling sederhana dan dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah wakil-wakil rakyat ini selalu berada di tengah-tengah masyarakat, turun dengan masyarakat. Oke. Jadi tidak ada strategi khusus selain hanya sosialisasi, turun di tengah masyarakat, menyerap, mendengarkan, berkenalan dengan masyarakat, aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, dan itu tentunya menjadi suatu pilar dasar, tentunya menjadi satu pondasi yang sangat kuat untuk memenangkan partai politik, atau kalau kami di PSI ya memenangkan PSI di Kota Tangerang Selatan dan Provinsi Banten dan RI tentunya nantinya. Oke. Gitu. Pak, DPD PSI sendiri Pak di Tangerang Selatan yang bisa kita katakan baru bahkan ya, PSI baru berdiri di tahun 2014 dibandingkan partai-partai besar lainnya bahkan seperti Golkar dan PDIP. PSI sendiri kan memiliki tujuan untuk mengembalikan politik demokrasi itu kembali kepada tempat yang terhormat nih Pak. Bagaimana sih peran PSI sebagai partai yang baru untuk bisa mewujudkan hal tersebut? Jadi di internal kami, karena kami ini sebagai partai yang baru tentunya harus mempunyai wajah yang berbeda dengan partai yang existing sebelumnya. Oke, punya branding menarik gitu. Ya, harus punya branding yang menarik, harus punya value added yang berbeda gitu. Jadi di kami punya DNA yaitu anti korupsi dan melawan intoleransi. Nah, dua hal itulah yang menjadi DNA PSI yang kita pegang sampai saat ini. Nah,
di dalam prakteknya kami terutama PSI itu mengimplementasikannya, yaitu dengan melakukan pengawalan terhadap tentunya implementasi dari APBD dari pemerintah kota. Kita bersinergi dengan pemerintah kota, mana yang terbaik tentunya Oke. kita dukung, mana yang belum pas gitu ya, belum oke gitu kalau bahasa anak mudanya, tentunya kita memberikan kritik yang membangun buat pemerintah kota. Oke. Nah, banyak program yang tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya harus kita sesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, hal-hal tersebutlah yang kami sebut dengan cara kami untuk menampilkan wajah perpolitikan yang baru, yang lebih dinamis. Karena Oke. tentunya tuntutan ke depan buat persaingan di tingkat Asia Tenggara Iya. maupun di tingkat global itu sudah sangat berbeda. Dan Sangat kita nggak berbeda. bisa dengan model yang lama, Di dengan model cara yang lama. lama. Itu sih Mas mungkin. Iya, Pak, di DPD PSI ini, Pak. Mm, Kan pastinya sebagai ketua DPD itu sebagai penggerak ibaratnya mm, motor di kawasan di kota atau bahkan di provinsi nih, Pak. ya. Bagaimana sih Pak Andreas sendiri memastikan peran Pak Andreas sebagai ketua dari DPD PSI sendiri itu berjalan dengan maksimal gitu. Dan pastinya kan ini juga bukan hanya di PSI ya, tapi di berbagai partai yang memiliki DPD di tingkat daerah ataupun provinsi. Mm. Seperti apa Pak kira-kira? Ya tentunya kami memiliki tim yang sangat solid dan kuat. Ya. Tentunya kita mengembangkan dengan aspek-aspek teknologi juga kita kembangkan. Oke. Karena juga kita menerapkan manajemen profesional. Jadi harapannya partai politik itu punya manajemen yang lebih baik, tata kelola yang lebih baik, kemudian juga tim yang solid, dan kami juga punya tim di 7 kecamatan, jadi 7 7 kecamatan. DPC, kemudian juga ranting yang cukup banyak, Hmm. hampir 54 dan tersebar di, kalau diturunin ke TPS ya sekitar 3.824 TPS. Oke. Jadi Lumayan. tim-tim yang kami bentuk itulah yang tentunya kita selalu lakukan konsolidasi secara Mm-mm. baik di tingkat kabupaten kota, di tingkat DPC atau kecamatan maupun di tingkat ranting. Jadi pertemuan-pertemuan yang sifatnya reguler dan Iya. rutin harus dikelola dengan baik dan diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan itu. Itu sih Mas. Saya melihat PSI ini sebagai salah satu partai yang saya bilang brandingnya berbeda, Pak. Mhm. Lahir di 2014 dan mengusung brandingnya tuh lebih ke anak muda gitu mungkin Iya, PSI. iya. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong DPD PSI sendiri di Tangerang Selatan? Apakah ada fokus isu yang ditangani misalnya dalam ranah kepemudaan atau ranah tentang generasi muda ataupun misalnya kira-kira apa sih yang mendorong PSI itu untuk bisa berkontribusi di daerah khususnya di Tangerang Selatan seperti itu, Pak? Sebenarnya tidak berbeda dengan ibu kota ya, Iya, Tangerang Selatan, Tangerang Raya Tangerang gitu ya, Raya, iya. Tangerang Kabupaten Nggak beda Tangerang gitu, jauh. nggak berbeda jauh. Iya. Cuman memang wilayahnya yang luas gitu Mhm. ya. Tapi buat Tangerang Selatan mungkin tidak seluas Kabupaten Tangerang. Oke. Hal yang paling umum yang ada di kota-kota yang berdekatan dengan ibu kota seperti Jakarta itu adalah masalahnya seperti sampah, Oke. kemacetan, Kemacetan. kemudian masalah sosial, tenaga kerjaan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang paling umum terjadi di kota-kota. Kota-kota. Nah, Baik. tentunya PSI itu berusaha untuk terlibat aktif untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Mhm. Contoh ketika kami beberapa waktu lalu melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki masalah isu sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Oke. Kemudian juga bagaimana kami mengawal supaya kemacetan di Kota Tangerang Selatan itu tersolusikan. Beberapa titik itu ternyata saling berhubungan antara sampah yang misalnya contoh terjadi di daerah Ciputat itu juga Ciputat. mengganggu kemacetan juga ternyata. Oke, iya. Kemudian ada masalah-masalah seperti ketika masa Covid Covid. selama 2 tahun itu Heeh. kita terlibat aktif di bagaimana kita masalah kesehatan, mana Kesehatan. terlibat dalam vaksinasi, Oke. kemudian melakukan implementasi dalam hal sosialisasi Mhm. tentang eh, perlunya vaksinasi tersebut dan sebagainya. Itu sih Mas. Oke. Pak, dari pencapaian yang sudah dilakukan PSI ya terutama dalam menyelesaikan isu-isu ataupun fokus isu yang ditangani oleh PSI,
apakah sudah ada ketercapaian dari PSI sendiri untuk menangani permasalahan tersebut, Pak? Yang mana kita lihat masyarakat itu kan menunggu hasil kerja dari tiap perwakilan partai-partai, termasuk dari PSI itu sendiri, Pak. Jadi eh, sebagai legislator ya Mas, Legislator. kita itu kan tugasnya adalah mempersiapkan semacam peraturan daerah dan sebagainya. Ya. Yang tentunya usulannya dari teman-teman legislator ini kemudian disampaikan ke pemerintah kota, dibahas dan sebagainya sehingga disetujui bersama. Oke. Tapi itu tidak lepas dan tidak mungkin kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Nah, tentunya ini adalah suatu proses, tidak semuanya serba instan yang langsung bisa jadi dalam 3, 4, 5 tahun, tapi paling tidak kami sudah mulai meletakkan dasar-dasar bagaimana seharusnya peraturan daerah, pengelolaan, mungkin anggaran, pengelolaan bagaimana mengatur sampah, kemacetan, kemudian hal-hal lain mengenai pendapatan untuk pemerintah kota dan sebagainya. Jadi banyak sekali masalah yang harus dibereskan. Jadi tentunya pemerintah kota juga butuh bantuan dari masyarakat. Contoh yang paling sederhana ya sampah. Kalau misalnya peraturannya ada, pemerintah kotanya sudah siap, kemudian wakil rakyatnya juga sudah membantu, tapi masyarakatnya budayanya belum kurang aware masalah sendiri, sampah gitu. ya. Betul. Akhirnya kan agak sulit ya untuk merubahnya. Sehingga ini perlu kerjasama semua stakeholder yang ada di suatu kota gitu. Berarti balik lagi dari mindset semua pihak yang terlibat gitu, seperti betul. Itu kita nggak bisa satu pihak saja yang ngerjakan. Ya, saya setuju. Nih Pak, mungkin saya bertanya lagi nih Pak. Kalau tadi kan kita lebih membahas tentang spesifik di Tangerang Selatan ya. Nah mungkin Pak Andreas bisa nih menceritakan terkait arah gerak dari PSI-nya itu sendiri Pak, secara garis besar. Kan pastinya kalau di Tangerang Selatan fokus isunya contohnya tentang sampah tadi, kemacetan dan semacamnya. Kalau dari PSI yang pusatnya sendiri Pak, mungkin sebagai kepanjangan tangan ya di daerah-daerah, Pak Andreas juga pastinya merealisasikan arahan dari pusat itu sendiri Pak. Apa sih yang menjadi fokus isu ataupun dari arah gerak di DPP pusat PSI-nya itu sendiri Pak? Jadi sebenarnya arah gerak kita itu menginduk kepada yang disampaikan oleh DPP. Ada banyak program yang isu yang coba disampaikan oleh DPP untuk diketahui oleh masyarakat. Tapi secara garis besar adalah kita ingin menunjukkan bahwa APBN atau APBD itu diharapkan berpihak untuk masyarakat, bukan untuk golongan tertentu, untuk orang perorangan gitu ya, tapi untuk semuanya kepentingan masyarakat. Contoh seperti BPJS gitu ya. BPJS kalau bisa nanti kita atur, kita pikirkan bisa gratis, sehingga tidak perlu lagi masyarakat iuran dan sebagainya. Kemudian hal-hal lain yang mungkin tentunya nanti menjadi perhatian kita bersama, pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Itu sih Mas. Oke. Kalau secara arah gerak PSI di pimpinan pusat nih Pak, lagi-lagi mau nggak mau kita perlu ngomongin tentang konstelasi politik di pemilu 2024 ini Pak. Menurut saya sangat menarik ya, apalagi saya bersama dengan Pak Andreas yang notabene-nya paham betul ya mungkin dengan dinamika perpolitikan khususnya di daerah. Mungkin saya mau menyorotnya nih Pak, bagaimana peran di DPD PSI sendiri Pak, khususnya di daerah Tangsel dalam upaya pemenangan yang mana menjadi koalisi PSI sendiri kan pasangan calon nomor urut 2 ya Pak ya. Betul. Bagaimana peran ataupun upaya pemenangan koalisi di pemilu 2024 khususnya di daerah Tangerang Selatan maupun di Tangerang Raya kalau dalam skup besar ya Pak. Iya. Jadi kami bersama dengan tim pemenangan koalisi daerah Provinsi Banten dan tentunya Kota Tangerang Selatan, PSI di Tangerang Selatan ini terlibat aktif baik dari dalam hal kestrukturan, kemudian juga kegiatan-kegiatan persiapan dan sebagainya. Berbagai acara konsolidasi tentunya kami bersama-sama dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju itu menyiapkan kepesertaan dari para simpatisan, sukarelawan dan sebagainya untuk ikut bisa hadir dalam memastikan pengkondisian nantinya di tanggal 14 Februari mereka
bisa memberikan dukungan suaranya tentunya dengan mencoblos tanda gambar nomor pasangan nomor 2. Dan ini dalam berbagai kesempatan baik di tingkat regional Tangerang Raya. Oke. Nah, itu kita selalu menitipkan kepada para relawan melalui juga kepada caleg-calegnya, kita instruksikan baik di PSI maupun di luar PSI untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Ini secara terus-menerus, bahkan ini karena sudah masuk masa kampanye terbuka ya Mas ya. Iya, kampanye terbuka. Ini sampai tanggal 10 nanti nih, hari Minggu besok kita ada acara nonton nobar debat. Iya. Itu kita pasti selenggarakan, setiap ada debat ada nobar. Belum lagi rencana mungkin minggu depan itu ada kampanye terbuka juga. Iya. Pak Prabowo, Mas Gibran akan juga hadir di Tangerang Raya. Oke. Gitu sih. Melihat menarik ya Pak ya, menyoroti peran dari PSI sendiri dalam koalisi Indonesia Maju ya, Indonesia Maju. Namun yang saya mungkin soroti ya bahwa koalisi ini bukan hanya di PSI sendiri, tapi juga partai-partai lain mungkin melakukan hal yang sama seperti itu ya Pak ya. Jadi saya rasa ini faktor yang menarik ataupun hal yang menarik dalam upaya menggait suara ya para pemilih, mungkin bisa dari calon 01, 02 ataupun 03. Nah, dari PSI sendiri nih Pak, mungkin bisa nih diceritakan ataupun boleh dijelaskan nih Pak tentang politik ataupun khususnya terkait bagian dari koalisi Indonesia Maju sendiri, PSI ini bagi kalangan muda itu mengedepankan isu apa Pak? Khususnya di koalisi Indonesia Maju ini, PSI lebih memfokuskan pada isu apa? Khusus bagi anak-anak muda. Kalau yang kemarin kan kita salah satu paslon kan mengedepankan tentang salah satunya menyebut tentang kripto gitu, yang isunya tuh sangat milenial sekali gitu Pak. Mungkin ini bisa menjadi apa ya, pertimbangan ataupun dari PSI sendiri apa yang menjadi pembahasan secara garis besar di PSI pusat sendiri Pak. Iya. Jadi kalau di kami di Kota Tangerang Selatan sendiri, kami melihatnya begini, kami mengajak anak-anak muda untuk bisa terlibat di dalam politik secara aktif ya. Secara aktif. Tidak apatis. Kenapa? Karena semua sendi kehidupan ini selalu ada keputusan politik. Oke. Contohnya dari lahir, kemudian kita bersekolah, bahkan kalau kita main, mau ke tempat hiburan, bahkan kita gunakan handphone kita, sampai dengan kita nanti menikah, punya anak, meninggal pun itu semua keputusan politik ada di situ. Oke. Lengkap. Kalau kita bicara cuman kripto gitu ya, itu hal yang sangat spesifik khusus gitu. Iya. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa dari lahir sampai meninggal itu keputusan politik tuh ada. Semuanya produk politik. Oke. Ketika lahir harus ada rumah sakit itu keputusan Hasil politik lagi. hasil politik. Betul. Kemudian ngomong bicara harus ada akte kelahiran, itu keputusan politik lagi. ya kan. Sekolah, kenapa sekolah ada kelas 1 sampai kelas 6, SD gitu aja ya, belum SMP, belum SMA, kuliah, itu keputusan politik. Iya. Kalau mau nggak ada sekolah pun juga keputusan politik gitu kan ya. Bahkan orang menikah itu juga keputusan politik, juga ada undang-undang perkawinan dan sebagainya. Iya. Jadi semua itu kita ingin tunjukkan bahwa anak muda itu harus terlibat. Dan kebetulan juga pasangan nomor 2, paslon nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menunjukkan suatu gabungan antara senior dan anak muda gitu ya. Jadi diharapkan ini memberikan kesempatan kepada anak muda untuk siap menerima estafet kepemimpinan. Indonesia kan mau masuk ke dalam Indonesia emas. Bonus demografi ya, juga ya 2040 2045. Nah, tentunya ini butuh loncatan-loncatan. Kalau kita bicara ada loncatan leapfrog yang harus disiapkan. Nah, inilah mengapa pasangan paslon nomor 2 ini menerima ibaratnya masukan-masukan dan tentunya gagasan-gagasan dan tentunya implementasi yang harus dilakukan oleh anak-anak muda yang dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dinamisnya dunia. Karena ke depan kita nggak bisa lagi bekerja, mungkin teman-teman juga sekarang ngerasain anak muda itu sudah tidak mau lagi mungkin bekerja di perkantoran dan sebagainya. Mereka menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang tidak pernah terpikirkan 30-40 tahun yang lalu gitu kan.
dan dinamis ke depannya juga sudah sesuatu yang berubah lagi di masa depan. Teknologi juga berkembang, ada keputusan politik di situ. Oke. Ya. Ini juga untuk mengcounter anak-anak muda yang biasanya banyak kurang peduli dengan politik ya Pak ya, Betul. terkadang. Contohnya gini aja deh, YouTube menjadi YouTuber untuk YouTube dan bisa. sebagainya. Itu juga keputusan politik. Twitter, Facebook, Oke. IG dan sebagainya itu keputusan politik. Kalau itu dilarang masuk kan Iya. keputusan politik juga gitu loh. Betul. Ya. Jadi saya pikir anak muda harus sadar itu. Bahkan hiburan gitu ya. Iya, hiburan YouTube. Mau mungkin bisa teman-teman gitu ya, hiburan. Mau ke tempat hiburan, mau ke kafe dan sebagainya. Iya. Itu kan keputusan politik. Kalau dia pemerintah katakan tidak boleh ada ya tidak ada gitu kan. Oke. Clear kan jadinya. Itu semua lengkap gitu. Oke. Nah, Pak, di PSI sendiri nih Pak, berfokus di anak muda. Ada nggak sih Pak kayak semacam harapan ataupun upaya komitmen apa yang disampaikan oleh PSI sendiri Pak dalam kemajuan politik di Indonesia, khususnya bagi isu-isu di ranah-ranah anak-anak muda ya Pak? Karena kan kita mendorong politik itu bukan hanya di kalangan orang-orang generasi boomer ya, tapi juga di pendidikan politik sejak dini Pak buat anak-anak muda. Mungkin ada pesan yang disampaikan buat anak-anak muda supaya lebih aware terhadap kondisi politik kita sekarang saat ini. Iya, jadi mungkin dari PSI kami menyampaikan bahwa kami itu ingin menciptakan dunia politik yang benar-benar transparan, terbuka gitu ya, bisa diakses. Dan masyarakat juga merasakan manfaatnya. Kenapa masyarakat kemarin apatis? Tentunya masyarakat berpikir tidak ada manfaatnya. Ya namanya pesta demokrasi 5 tahun sekali ya diramaikan saja gitu aja, biasa aja gitu kan. Tapi bukan itu yang menjadi esensinya. Tapi esensinya adalah keputusan politik yang diambil ketika memilih pasangan calon. Entah nomor 1, 2 atau 3. Kalau kami berharap anak muda memilih pasangan calon nomor 2 gitu kan. Harapannya dengan memilih tersebut tentunya keputusan-keputusan politiknya bisa mendukung anak muda. Tentunya apa yang menjadi harapan anak muda itu bisa diakomodir oleh mereka, oleh pasangan nomor 2. Itu sih paling Mas. Oke nih Pak, kan dari salah satu buku yang pernah saya bahas ya kalau tidak salah, pernah saya sedikit baca juga tentang Why Nation Fail. Itu salah satunya yang menyebabkan negara itu gagal, salah satunya rendahnya tingkat partisipasi publik terhadap demokrasi itu Pak. Nah, upaya yang PSI lakukan supaya mendorong agar negara kita ini bukan digolongkan sebagai negara yang gagal karena rendahnya partisipasi publik, yang mana dalam hal ini sangat rentan khususnya di kalangan muda seperti itu Pak. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh PSI untuk bisa menghindari hal tersebut? Jadi kami itu secara berkala mengadakan pendidikan politik. Oke. Jadi pendidikan politik ini buat anak muda tentunya dengan masuknya Mas Kaisang. Oke, Mas Kaisang. PSI itu jadi magnet baru buat anak muda. Waktu beberapa saat lalu Mas Kaisang juga ketemu dengan banyak anak-anak muda yang hobi, misalnya contohnya bermain dengan e-sport, belum lagi dengan startup dan sebagainya gitu ya. Itu kan hal-hal yang depan. Nah, model yang tampil saat ini adalah Mas Kaisang itu kan memberikan suatu role model, contoh anak muda yang masih muda memimpin sebuah partai politik. Kemudian ada Mas Gibran yang saat ini dicalonkan sebagai wapres, yang masih muda juga, pemimpin under 40 lah ya gitu ya. Dan kemudian di banyak kabupaten kota di Indonesia, kalau Mas bisa lihat itu banyak anak-anak muda yang sudah menduduki kursi menjadi wali kota atau bupati gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sekarang masyarakat mulai percaya untuk mengalihkan estafet kepemimpinan kepada anak muda. Nah, ini yang harusnya teman-teman sisbro yang masih muda yang saat ini mungkin masih belum tergerak, mungkin nanti udah ini ya, saya tahu tuh tanggal-tanggal sebelum tanggal 14 tuh ada libur agak panjang gitu ya. Udah siap-siap beli tiket dan sebagainya. Tolong ditahan dulu gitu ya. Tolong tanggal 14 itu bisa ikut dalam berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan wakil rakyatnya. Kalau dari kami ya pesannya
nomor 2 udah pasti, sama pilih PSI udah nomor Oke. 15. Itu. Jadi tentunya kita berharap jangan sampai teman-teman tidak memberikan hak pilihnya, karena Oke. salah memilih atau tidak memberikan hak pilihnya, Anda akan menerimakan Anda tentunya tidak akan mendapatkan manfaat untuk kemajuan bangsa ini, Kemajuan atau bangsa. bahkan tidak memberikan kemajuan yang baik buat bangsa ini. Oke. Terakhir, Pak Andreas, harapan buat generasi muda agar melek politik ataupun untuk harapan kemajuan perpolitikan di Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, diingat aja bahwa dari lahir sampai meninggal itu semua keputusan politik. Oke. Ada political will di situ. Ada ya? political will di situ. Ya. Jadi pesan saya, kalau Anda tidak terlibat secara aktif, berarti paling tidak Anda tidak paham bahwa semua kegiatan atau semua fase dalam kehidupan kita ini ada keputusan-keputusan politik. Oke. Dan jika Anda terlibat secara aktif, tentunya yang kurang baik Anda ikut bisa memperbaikinya. Jadi Oke. Sis dan Bro juga bisa memberikan masukannya melalui wakil-wakil rakyatnya, harusnya seperti ini dan sebagainya. Gitu. Oke, siap. Gitu sih Mas. Dan tentunya saya menggarisbawahi tadi, bolak-balik saya pesan, ya saat ini waktunya tinggal beberapa hari, kalau nggak salah tinggal 28 atau 25 hari lagi. Pastikan Anda tahu siapa yang harus dipilih. Kalau di kami ya pilih nomor 2 udah jelas. Oke. Dan PSI nomor 15. Siap. Itu aja Mas. Terima kasih Pak Andreas Iya. atas cerita-cerita menariknya nih tentang kondisi perpolitikan ataupun di kalangan anak-anak muda ya khususnya. Baik, terima kasih Konco Kilat yang sudah menyaksikan Political Thoughts. Saksikan terus Political Thoughts hanya di Kilat Media. Saya Atala pamit undur diri, sampai jumpa.